Pada saat ini pegawai kita, pegawai ASN kurang lebih ada 4,5 juta. Dari 5,4 juta ini, Bapak dan Ibu sekalian, komposisi terbesar berada hanya di 2 jabatan, yaitu jabatan fungsional tertentu, khususnya guru, itu adalah sekitar 38%. Kemudian yang kedua adalah jabatan fungsional umum. Ini yang barangkali yang sering kita dengar, yang sangat besar dengan jumlahnya sekitar 1,9 juta. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa media massa mengatakan bahwa termasuk kemarin Bapak dan Ibu sekalian, kita rapat KPRBN dengan Bapak Wakil Presiden. Kita saat ini dalam rangka untuk memperbaiki kualitas sumber daya aparatur. Yang pertama, sasaran kita adalah untuk memperbaiki sekitar 1,9 juta ASN yang memang saat ini berada di dalam posisi jabatan fungsional umum. Oleh karena itu, barangkali Bapak dan Ibu sekalian yang bergerak dalam public sector di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, bahwa 1,9 ini kita harapkan untuk kita bisa rapihkan. Dirapihkan yang pertama tentu saja bahwa 1,9 juta ini kita akan masukkan yang pertama yang memenuhi persyaratan akan kita masukkan ke dalam jabatan fungsional tertentu, atau kita membuka jabatan fungsional tertentu yang memang cocok dengan latar belakangnya. Dan yang kedua adalah mereka-mereka akan kita uji mulai dari kinerja, kemudian kompetensi dan kualifikasinya. Nah, ini yang akan menghasilkan ke dalam 4 kuadran yang akan kita selesaikan, yang mana kuadran pertama kita akan matrikskan antara kinerja dan kualifikasi dan kompetensi. Kuadran pertama, bila seseorang tersebut atau kelompok tersebut berkinerja dan juga kualifikasi dan kompetensinya adalah cocok, mereka akan kita pertahankan dan bahkan kita akan siap untuk kita promosikan. Kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok yang berkinerja namun kualifikasi dan kompetensinya kurang sesuai. Kelompok-kelompok ini yang kita akan titipkan kepada LAN nanti, bagaimana kita akan meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya melalui diklat-diklat dan seterusnya, termasuk diklat teknis. Kelompok ketiga adalah kelompok yang kualifikasi dan kompetensinya sudah cocok, namun tidak kurang berkinerja atau bahkan tidak berkinerja. Oleh karena itu, kelompok ini kita akan lihat kenapa mereka tidak mau berkinerja, padahal kualifikasi dan kompetensinya sudah cocok. Kelompok ini yang akan kita lihat apakah memang tidak cocok dengan lingkungannya atau tidak cocok dengan atasannya dan lain sebagainya. Itu adalah program kita rotasi atau mutasi. Dan yang kelompok terakhir adalah kelompok yang tidak mau berkinerja dan kualifikasi dengan kompetensi yang tidak cocok. Ini yang masuk dalam kelompok rasionalisasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, barangkali di unit-unit bekerja Bapak dan Ibu sekalian, tahun ini kami berencana untuk memetakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Apabila memang ada yang masuk ke dalam kelompok 4, yaitu kelompok yang tidak berkinerja dan kualifikasi dan kompetensinya tidak cocok, itulah yang akan kita namakan sebagai kelompok rasionalisasi. Kelompok rasionalisasi ini pun dibagi-bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dibagi-bagi apakah memang nantinya mereka sudah cocok untuk kita pensiun dinikan, atau kita sebut sebagai barangkali kita paksa untuk dimutasikan ke tempat-tempat yang memang masih kurang SDM-nya, atau bahkan kita paksa untuk diberikan golden handshake, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat penataan dari Undang-Undang ASN saat ini, Undang-Undang ASN hanya mengenal 3 jabatan, yaitu jabatan fungsional yang saat ini kita kenal sebagai jabatan fungsional tertentu, kemudian ada jabatan administrasi, dan satu lagi jabatan pimpinan tinggi. Kemudian kita status ada 2 saat ini. Status ASN adalah 1 PNS, satu lagi adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
itu akan bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi dan juga jabatan fungsional. Tujuan dari kita membuka pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah untuk mengakselerasi capaian-capaian organisasi. Sebetulnya ini terkait erat dengan apa yang kita namakan dengan revolusi mental. Bahwa kita memang ingin mensubstitusi atau kita ingin memasukkan atau menginsert orang-orang potensial ke dalam jabatan-jabatan, ke level jabatan, baik jabatan level jabatan fungsional maupun jabatan pimpinan tinggi. Untuk mempercepat, untuk membuat atau membawa budaya kerja kita lebih baik lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saja bahwa kaitan dengan bagaimana hal tersebut kita kaitkan dengan apa yang akan kita capai dalam program yang saat ini kita dengung-dengungkan yang dimaksud dengan revolusi mental. Barangkali kita akan lihat seperti ini. Yang pertama, bagaimana kita membangun how to build the bureaucrats leadership capacity to accelerate mental revolution. Sebetulnya saya sudah menyiapkan dalam bahasa Inggris, cuman saya ngeliat di sini nggak ada bule satupun. Oh, ada satu tuh. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. There are 4 problems in our parts of our presentation. First is problem, challenges, and opportunities. The second is mental revolution as a key success for bureaucratic reform. And the third, bureaucrats leadership for successful mental revolution. And the fourth is closing remarks. Bapak dan Ibu sekalian, bagian pertama, saya ingin memperlihatkan bagaimana sebetulnya peluang kita atau opportunity kita untuk bisa lebih maju dari sisi pembangunan kita. Yang pertama kita lihat, apa yang membuat kita menjadikan kita serba sulit. This is the Indonesian bureaucratic problems. Yang pertama bahwa kita banyak sekali overlapping dari regulasi kita. Yang kedua, oleh karena itu terjadilah overlapping dari authority. Kemudian terjadilah disproportionate kaitan dengan organisasi. Kemudian kita mempunyai fenomena over as well as understaff. Jadi di sisi lain kita juga mengatakan bahwa kita lebih, tapi di sisi lain kita juga kurang kaitan dengan ASN ini. Kurang khususnya dari sisi kualitas tentu saja. Kemudian tentu saja hal ini juga menjadikan jadi less accountability and low public service quality, and at the end adalah corruption and abuse of power. Jadi inilah lingkaran problem change kaitan dengan Indonesia bureaucratic problems. Kemudian kalau kita lihat di sini, sebetulnya kita mempunyai letak posisi geografis yang luar biasa Indonesia ini. Kalau kita dilihat dari World Trade Paradox, Indonesia ini adalah salah satu letak geografis yang mana 40% trading lines across Indonesia. Jadi melewati Indonesia, which is fully 90% of international trade is carried by sea. Nah inilah yang sebetulnya dalam posisi geografis kita atau geopolitik kita, sebetulnya kita ini sangat-sangat diuntungkan. Oleh karena itu tentu saja bahwa posisi yang menguntungkan ini tentu saja bahwa kita pergunakan. Oleh karena itu kita harus ingin menghilangkan beberapa yang menjadi hambatannya. Berikutnya, di sisi lain bahwa the Global Competitiveness Report 2013 and 2014 menempatkan Indonesia di ASEAN ini masih ranking 5. Di posisi ranking terakhir, skor kita memang meningkat menjadi 37 rankingnya, tetapi posisinya masih di bawah Thailand. Kalau kita bicara Malaysia bahkan Singapura, barangkali kita masih belum bisa menyaingi. Tetapi kalau untuk yang seperti Vietnam, kemudian Kamboja dan lain sebagainya, kita masih di atas mereka. Tapi bukan itu sebetulnya target kita, bukan hanya cukup di sana. Kemudian ini adalah posisi dari the Global Competitiveness Report kaitan dengan ini, bahwa the most problematic factors for doing business. Sebetulnya respon yang paling kenapa kita menjadikan kita dalam posisi yang terpuruk, karena memang angka korupsi kita dan inefficient government birokrasi ini yang masih tinggi. Oleh karena itu tentu saja bahwa 2 bidikan ini seharusnya kita perbaiki. Dan dalam konteks ini Menpan RB ingin memperbaiki selain yang korupsi tadi, yaitu inefficient government, efficient birokrasi ini. Itulah sebetulnya kenapa
saat ini kita membangun yang namanya Smart ASN 2019. Yang ingin kita bangun adalah bagaimana birokrasi ini akan lebih baik. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah angka the government effectiveness. Angka the government effectiveness ini diukur dari the quality of public services and then the quality of the civil service dan beberapa kaitan dengan political pressure dan lain-lain. 2012 bahwa kita sudah terkejar oleh Vietnam. Tadi yang saya katakan bahwa kalau kita melihat Thailand, kemudian Thailand, kemudian Philippines, kemudian Malaysia itu memang di atas kita. Tetapi 2012 Vietnam sempat mengejar kita dengan skor 44. Tetapi di angka terakhir 2014 kita sudah mengembalikan dan Vietnam sudah kita tinggalkan. Tetapi tidak lebih dari 2 skor. Skor tertinggi memang Indonesia loncat 10 skor. Tetapi dengan 10 skor masih belum bisa mengejar Philippines, kemudian Thailand dan Malaysia. Nah inilah yang program kita yang berat saya kira karena semua lapisan birokrasi kita ini harus bahu-membahu untuk mengejar ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita mau tidak mau, program pembangunan manusia khususnya sumber daya aparatur harus inline dengan program pembangunan nasional. Kita lihat di sini bahwa kita sudah memasuki RPJM ketiga. RPJM ketiga bahwa secara pembangunan nasional kita ini harus membangun secara terintegrasi, komprehensif yang berbasiskan sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia yang kompetitif, dan satu lagi adalah kaitan dengan informasi dan teknologi. Oleh karena itu, dengan melihat segala permasalahan bangsa ini atau permasalahan isu-isu internasional dan lain sebagainya, bahwa yang harus kita bangun adalah di tahun 2019 insan-insan ASN ini harus kita labelkan sebagai Smart ASN. Smart ASN ini ada beberapa profil. Kurang lebih bahwa Smart ASN, pertama ASN harus betul-betul berwawasan global. Yang kedua bahwa ASN betul-betul harus bisa menguasai informasi teknologi, paling tidak memahami dan juga bahasa asing, bahasa Inggris. Dan yang terakhir, Smart ASN ini harus bisa multitasking atau multi-skilling. Memang ini sulit, tetapi kita akan ingin mendapatkan ini semua. Setting rekrutmen saat ini adalah arahnya seperti itu. Dan oleh karena itu kita tambahkan satu lagi, bahwa insan ASN harus berintegritas atau berakhlak. Inilah yang kita sebut masuk di dalam revolusi mental nanti. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, this is the second part of my presentation, kaitan dengan mental revolution, key success for bureaucratic reform. This is the president messages in the mental revolution. Since the beginning, I have instructed that mental revolution should be implemented and elaborated immediately. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa harus segera, bahwa revolusi mental ini harus segera diimplementasikan dan juga terus untuk konsisten diterapkan sesegera mungkin. And then the second, mental revolution is not a matter of program, but the movement of our new life as a nation. Jadi bukan hanya sekedar program saja, bukan hanya sekedar jargon, tetapi this is adalah the new life jadi dari bangsa ini. Kemudian three mental revolution values are integrity, hard work, and the mutual cooperation, which is yang biasanya kita yang sehari-hari kita sebut sebagai gotong royong. Jadi integritas, bekerja keras, dan gotong royong. And then the fourth is mental revolution must start from the government itself. Jadi harus kita mulai dari kita, kemudian every ministry agency should implement a mental revolution and improve the quality of public services. Jadi Pak Jokowi berpesan bahwa memang kualitas pelayanan publik ini yang harus kita perbaiki terus. Dan yang terakhir, Indonesian people deserve better service from each ministry and agency. Jadi masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia betul-betul berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita membangun ASN, aparatur sipil negara, dikaitkan dengan program Nawacita. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini kaitan dengan bagaimana ya, apakah ada pegawai baru PNS yang direkrut 2016? Mari kita lihat di sini.
Terdapat ada 8 transformasi program Nawacita ke dalam program pembangunan. Yang ke-8 ini adalah the Priority Development Program. It consists of health, education, and poverty alleviation. Kemudian the second program is mandatory program, consists of infrastructure, maritime, and then energy security and food security. And the third program, this is the foundation for us, adalah the bureaucratic reform. So this is support to the vision of Indonesia, politically sovereign, jadi politik yang berdaulat, kemudian independent in economic field, and yang terakhir adalah personality in culture, jadi budaya kita yang ini. Dan kalau kita melihat bahwa priority program di dalam pembangunan manusia ASN, kita jalankan. Pengadaan dosen, guru, kemudian tenaga kesehatan kita terus tempuh tahun ini. Jadi itu salah satu yang diperkuatkan di dalam moratorium ASN ini. Dan kita terus akan bangun, berikutnya adalah kaitan dengan yang berkaitan dengan infrastruktur, maritim, energy security, dan food security. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mengindikasikan ada sekitar 126 jenis jabatan yang akan dibuka apabila memang moratorium ini kita menggantikan hanya untuk yang pensiun. Kalau Bapak Wakil Presiden mengatakan bila yang pensiun 2 diganti 1. Nah, yang satunya yang mana ini yang berkaitan dengan kualifikasi atau formasi jabatan yang terkait dengan program Nawacita ini. Jadi kurang lebih seperti itu. And then the next is the third part of my presentation kaitan dengan bureaucrat leadership for mental revolution acceleration. Bapak dan Ibu sekalian, revolusi mental untuk ASN ini adalah kuncinya bagaimana kita merubah kebiasaan birokrasi yang priayi ini menjadi birokrasi yang melayani. Tadi saya mencatat di sini, mungkin ada yang tanya gitu ya, bapak-bapak dari tadi, grup tadi, apa sih priayi kan gitu ya. Nah, priayi ini barangkali yang kita sebutkan sebagai sisa-sisa dari feodalisme gitu ya, yang masih melekat di dalam keseharian atau kita. Nah, ini yang harus kita sisihkan dan kita rubah menjadikan bahwa bagaimana budaya atau sifat-sifat priayi ini menjadi budaya melayani. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah goals dari ASN Mental Revolution yang dicanangkan oleh atau saya quote dari Menteri Pan-RB Bapak Yudi Krisnandi. Terdapat 3 goals Mental Revolution that will apply to all government bureaucracy. First, mindset, way of thinking, and perspective change. From the age of bureaucracy priayi to the age of bureaucrat that serve the people. Tadi, jadi bagaimana kita shifting birokrasi priayi ini menjadi birokrasi yang melayani. In which one of the way of the implementation is reflected to the public service. The state civil apparatus as representation of from government present at the all people in need. Pokoknya intinya bahwa ketika masyarakat membutuhkan, government itu harus ada, kurang lebih seperti itu. Kemudian, the organizational structure should be lean, efficient, should not be too large, and there should not have duplicate function. Jadi betul-betul harus ramping dan tidak ada duplikasi dari fungsinya. Therefore, if there is duplication of function, it must be combined. Jadi kalau ada duplikasi artinya harus di-combine. It is not possible to streamline the structure and eliminate at the same time. Jadi bahwa kita ini juga tidak mungkin di dalam waktu bersamaan hal ini, but streamline of the government structure will be healthier. Jadi streamline dari government organizational itu akan lebih seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir, organizational culture, working culture should be more disciplined. Ini sangat basic Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita ini betul-betul dituntut untuk berdisiplin, bertanggung jawab, kemudian promote togetherness as well as mutual cooperation. Jadi barangkali sebetulnya revolusi mental sangat sederhana. Kita kembali lagi ke dalam basic fundamental kita, yang betul-betul bagaimana kita harus berdisiplin, bagaimana kita harus bergotong royong, bagaimana kita harus bisa menjaga kebersamaan, kurang lebih seperti itu.
Oleh karena itu, di dalam importance of the building of bureaucrats leadership capacity for mental revolution acceleration, kita ada beberapa hal yang perlu kita ketengahkan di sini. Yaitu kita harus share value, sistem, dan leadership yang memang menuju ke sini. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadikan efektif leadership, karena ini sangat akan berpengaruh dan harus seperti apa yang namanya kepemimpinan di dalam era saat ini, kalau kita ingin merubah kaitan dengan revolusi mental ini. Dan yang terakhir, seharusnya dari seluruh level pemerintahan atau all the level of government official, from the highest level to executive position. Jadi dari yang tinggi sampai dengan yang rendah, itu pun harus kita menerapkan bagaimana kalau kita menerapkan revolusi mental ini, dan otomatis ini akan membuat lonjakan-lonjakan gitu ya dalam kompetisi ini, baik lonjakan dari institusi atau organisasi, kemudian daerah, regional, dan bahkan barangkali nasional dan berkompetisi dengan negara lain. Ini tidak ada jalan lain untuk itu. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah closing remark dan saya dipesankan oleh Pak Tri Widodo, tolong sampaikan yang kemarin saya sampaikan. Kemarin kebetulan kami membuka Diklat PIM 1 dan Pak Tri katanya ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, how to civilize the positive values. This is the first lesson learned from the Dr. Masaru Emoto. He is the expert from alternative medicine. Dia melihat bagaimana vibrasi energi, thought, kemudian sayings, ideas, and music akan berpengaruh terhadap water molecules atau molekul air. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sengaja ambil beberapa research ini karena air merupakan bagian yang paling besar dalam porsi tubuh kita. 80% kandungan dari tubuh kita adalah air. Di atas 90% dari otak kita adalah air juga. Oleh karena itu, kita melihat, kita bedah apa yang terjadi. Dr. Masaru Emoto mengambil sampel air di hulu sungai dan di hilir sungai. Apa yang terjadi? Yang di hulu sungai, itu yang sebelah kiri Bapak dan Ibu sekalian, itu air masih bersih dan membentuk kristal yang sangat indah. He freeze gitu ya, air ini di bawah 8 derajat Celcius, kemudian dilihat di bawah mikroskop, kemudian kita lihat bagaimana air membentuk formasi kristal yang indah. Sedangkan yang di hilir, yang sudah tercemar, kristal atau molekul air yang ada di air tersebut berbentuk tidak beraturan. Seperti kita lihat yang sebelah kanan. Itu satu pembelajarannya. Yang kedua, dia mengambil sampel air dari Fujiwara Dam. Kemudian sampel tersebut dibagi dua. Yang satu diberikan doa dan yang satu tidak didoakan. Ini cukup menarik. Yang sebelah kiri itu air dam Fujiwara yang didoakan, membentuk kristal yang indah, dan yang tidak didoakan, yang sebelah kanan, yang tidak membentuk apapun juga. Oke, baik berikutnya, sekarang civilize positive values for the second lesson learned dari Kazuo Murakami PhD. Dia ahli genetis. Dia mengatakan bahwa the mind can turn genes to positive and negative. Jadi sebetulnya pikiran kita ini akan merubah gen kita gitu ya. Apakah menjadi positif maupun negatif. Kita lihat di sini, genetic characteristics which inherited from generation to generation is considered by the expert to be fixed, not changing, and inevitable. Jadi yang mengatakan bahwa yang namanya genetik karakteristik ini akan terbawa terus sebagai gen kita dan tidak berubah. Awalnya adalah demikian. Namun dia mematahkan. Dia bilang, however, studies indicate that the environmental and the other external factors change our gene work. Jadi bahwa yang terpenting di sini genes akan berubah gitu ya. Yang tadi pikiran positif atau negatif berkat atau karena lingkungan dan other external faktor eksternal lainnya. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian,
Kami meyakini ketika kita bicara revolusi mental, sebetulnya adalah kita harus menciptakan bagaimana lingkungan ini harus positif. Bagaimana people atau kita semua ini pun harus positif. Dan ini akan create positive energy and thought. Jadi pikiran kita dan energi kita akan positif. Oleh karena itu, mental revolution, mindset change, and service excellence ini akan tercapai. Inilah barangkali yang sebagai leader pada saat ini yang kita perlukan. Oleh karena itu yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, bahwa the leader should set a good example and be a role model for their staff. Jadi mau tidak mau bahwa seorang pemimpin harus betul-betul menjadikan selalu mengkondisikan lingkungan ini tetap baik. Dan jadilah role model, jadilah panutan untuk lingkungannya. Saya sudah membuka-buka revolusi mental, sebetulnya ujungnya awalnya adalah dari sini. Kemudian kita set lingkungan kita pun, set sistem kita yang baik, set kita lebih transparan dan lain sebagainya. Sebagai contoh Bapak dan Ibu sekalian, saat ini penerimaan CPNS misalnya, itu betul-betul dibuka secara transparan, kemudian diuji secara transparan, hasilnya dikeluarkan secara transparan. Itu akan merubah semuanya, walaupun sulit. Sulit karena apa? Terlalu banyak yang interest, sehingga terus diganggu. Jadi sistem ini ingin dikuburkan, kemudian diganti lagi dengan sistem lama yang penuh KKN. Tapi ini adalah lagi-lagi kepemimpinan yang kuat, kita harus menjaga ini semua. Kalau kita dari pemimpin yang kuat akan seperti itu. Demikian juga Bapak dan Ibu sekalian, barangkali pengisian jabatan pimpinan tinggi. Apabila kita mendapatkan panitia seleksinya yang betul-betul independen, tanpa diintervensi oleh politik, saya yakin akan kita dapatkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Barangkali ini ada insight dari yang saya sampaikan, dan sekali lagi Undang-Undang ASN menyediakan ini semua. Bagi kita yang ingin merubah yang mana Bapak Presiden Jokowi harapkan, kita harus merubah. Dan Undang-Undang ASN, ketika bicara kita ASN semua adalah itu kendaraannya ada. Mari kita sama-sama, dan sekali lagi yang terpenting, leadership yang kita butuhkan adalah leadership yang menjadi panutan, leadership yang selalu membawa arah positif, sebagaimana dua researcher Jepang ini mengatakan demikian. Kurang lebih itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.